Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Evansa, NIM 10225052. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel berjudul Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Nasional dengan sumber artikel PKBH UIN SSC. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan identitas artikel, tujuan artikel, isi pokok artikel, metode penelitian, hasil pembahasan, kelebihan artikel, kekurangan artikel, serta kesimpulan review saya. Langsung saja bagian yang pertama, identitas artikel. Saya mulai dari identitas artikel. Judul artikel ini adalah Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Nasional. Penulisnya ialah Nur Fitriyatus Zahro. Artikel ini dipublikasikan di situs PKBH UIN SSC dan membahas posisi hukum ekonomi syariah sebagai bagian penting dari sistem ekonomi nasional. Dari judulnya saja kita sudah bisa melihat bahwa artikel ini ingin menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan hal sampingan, melainkan bagian dari pembangunan bangsa. Ya, langsung saja yang kedua, tujuan artikel atau latar belakang. Artikel ini menjelaskan pentingnya hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Distribusi nasional menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya alternatif tetapi juga pilar pembangunan ekonomi, menguraikan kontribusi syariah terhadap keadilan, stabilitas inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial. Jadi ekonomi syariah diposisikan sebagai sistem yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga nilai sosial. Lanjut, isi pokok pembahasan artikel ini cukup jelas dan terarah. Yang pertama, artikel ini menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah menolak praktik riba, gharar, spekulasi yang merugikan. Sebagai gantinya, syariah mendorong transaksi yang berbasis bagi hasil, jual beli nyata, dan kerjasama usaha yang saling menguntungkan. Instrumen yang digunakan antara lain mudharabah, musyarakah, murabahat, dan ijarah. Yang kedua, artikel membahas kontribusi ekonomi syariah terhadap inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional mulai tertarik pada lembaga keuangan syariah karena lebih sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka. Nilai dan keyakinan mereka ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, artikel membahas instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini sangat penting karena dapat membantu pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi ekonomi syariah tidak hanya bergerak di sektor keuangan, tetapi juga di sektor sosial dan kemasyarakatan. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian. Artikel ini ditulis dalam bentuk opini atau artikel analitis, maka metode penelitiannya tidak jelas
secara detail seperti dalam jurnal penelitian ilmiah. Tidak ada penjelasan tentang sampel, lokasi penelitian, atau teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, metode yang paling tepat untuk dicatat dalam presentasi adalah analisis deskriptif argumentatif. Artinya isi artikel ini disusun berdasarkan penjelasan konsep, pendapat penulis, dan uraian teoritis mengenai hukum ekonomi syariah. Kalau saya jelaskan dengan bahasa sederhananya, artikel ini lebih fokus pada mengapa ekonomi syariah penting daripada bagaimana hasil penelitian lapangannya. Selanjutnya hasil yang keenam, hasil pembahasan artikel. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama, sistem ini membantu memperkuat inklusi keuangan karena membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat. Yang kedua, prinsip ekonomi syariah mendukung pemerataan kesejahteraan melalui zakat dan wakaf. Ketiga, ekonomi syariah lebih menciptakan sistem yang lebih adil dan sesuai untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Artikel ini juga menekankan bahwa hukum ekonomi syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Alasannya karena prinsip-prinsip sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Alasannya karena prinsip-prinsipnya sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang stabil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Jadi hasil utamanya adalah bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem transaksi, tetapi juga sasaran pembangunan sosial dan nasional. Lanjut bagian ketujuh. Kelebihan artikel ini, menurut saya ada beberapa kelebihan artikel ini. Pertama, bahasa yang digunakan cukup sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca umum. Kedua, topiknya sangat relevan dan dengan kondisi masyarakat modern yang membutuhkan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Ketiga, artikel ini menunjukkan fungsi sosial ekonomi syariah bukan hanya aspek keuangannya. Keempat, isi artikel tersusun runtut dan dari prinsip dasar hingga manfaat praktisnya. Kelebihan lain adalah artikel ini cocok dijadikan bahan pengantar untuk memahami posisi hukum ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Jadi walaupun bukan artikel penelitian empiris, isinya tetap berguna sebagai dasar pemahaman awal. Dan yang ke-8, bagian 8, kekurangan artikel ini. Meski memiliki banyak kelebihan, artikel ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, metode penelitian tidak dijelaskan secara formal dan rinci. Kedua, artikel belum menyajikan data lapangan, angka statistik, atau studi kasus yang bisa memperkuat argumen. Yang ketiga, pembahasannya masih bersifat umum dan konseptual. Keempat, artikel tidak memberikan uraian panjang tentang tantangan implementasi ekonomi syariah di lapangan. Dengan demikian, dari sisi akademik, artikel ini lebih kuat sebagai tulisan konseptual daripada penelitian ilmiah yang mendalam. Ini bukan kekurangan fatal, tetapi memang perlu dicatat agar analisis kita objektif. Bagian 9, analisis kritis. Kalau dianalisis, artikel ini berhasil menyampaikan pesan utama bahwa hukum ekonomi syariah relevan untuk pembangunan ekonomi nasional. Namun, agar lebih kuat secara ilmiah, artikel ini seharusnya menyertakan data empiris, contohnya implementasi nyata atau perbandingan dengan sistem ekonomi lain. Selain itu, pembahasan tentang
tantangan seperti literasi masyarakat, regulasi dan inovasi digital juga bisa diperluas. Dengan begitu argumen bahwa ekonomi syariah adalah pilar pembangunan nasional akan semakin kuat. Jadi saya menilai artikel ini sangat baik untuk mengantar dan pemahaman konseptual, tetapi masih bisa dikembangkan agar lebih akademik. Bagian yang terakhir adalah bagian kesimpulan review dari saya. Kesimpulan review dari saya adalah artikel hukum. Dari artikel hukum ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional memberikan gambaran yang jelas bahwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Artikel ini menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern. Meskipun metode penelitian tidak dijelaskan secara rinci, isi artikel tetap bermanfaat sebagai referensi awal. Demikian presentasi video saya mengenai analisis artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.